Shalom saudara, kita sedang berbicara mengenai kebutaan. Bukan buta fisik, tapi buta mata rohani. Kita semua masih perlu dibukakan. Amin saudara. Dan kebutaan itu menjadikan hidup kita berat. Sebab kemudian kita jadi picik. Ya, saya bacakan lagi ayatnya. Ya kan? Haleluya. Tetapi 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Kenapa tidak memiliki apa? Kualitas yang disebut di ayat sebelumnya. Yaitu apa? Ya kan? Kesalehan, pengetahuan diri, penguasaan diri, kasih kepada saudara-saudara, kesalehan, semua itu yang disebut. Juga pengenalan yang benar. Ya kan? Tidak bertambah. Ya kan? Kenapa? Karena di sini katakan karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Itu penyebabnya. Tidak dibilangin karena kamu kurang berusaha sih, kamu harus lebih dong, berniat lebih. Itu tidak begitu. Ingat, kita sekarang dilahirkan kembali karena kita percaya kepada Yesus, karena kita percaya kepada kasih karunia-Nya. Kita adalah carang untuk kita memiliki semua kualitas yang disebut di ayat sebelumnya, di 2 Petrus 1 dari ayat 2 itu. Untuk kita bisa berjalan di dalam itu, kita dikatakan ini jangan sampai kita pernah lupa bahwa dosa kita sudah diampuni supaya kita bisa memiliki. Kita nih carang. Sekarang iman itu adalah menerima. Yesus menyebut diri dia penolong. Dia sudah taruh rohnya, roh penolong dalam diri kita. Dia sudah kasih terang firman-Nya untuk menguduskan kita terus, memelihara kita terus. Amin, saudara. Itu bukan dengan pencapaian. Saya begini dan begitu supaya saya berubah, itu tidak mungkin. Karena carang hanya bisa berbuah kalau bergantung kepada pokok. Jadi sekarang kita langsung saja. Jadi sebelum itu saya sudah kasih jalan keluar supaya kita tidak buta dan picik. Firman-Nya telah mengatakan bahwa kita sudah diampunin, seluruh pelanggaran kita sudah diampunin, ya kan? Kemudian kita punya penebusan. Kalau kita keliru lagi karena jiwa kita, roh kita sudah 100%. Oke, roh kita sudah lahir baru. Roh kita lahir dari Allah, tapi jiwa kita, tubuh kita masih terus-menerus perlu bergantung makan dari Yesus. Amin, dari penebusan Dia. Dan sekarang berikutnya ini, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana supaya menolong kita lebih lagi mudah? Untuk kita nggak lupa, untuk kita diterangi, salah satunya ialah saudara bisa minta. Saudara bisa minta, itu Tuhan kita penuh kasih karunia. Dia sangat ingin menolong kita. Itu sebabnya dikatakan di doa Efesus 1 ayat 17, saudara bisa minta diterangin. Sebab kalau ada yang membutakan kita, iblis bisa mengecoh kita. Tuhan Yesus bilang, ya kan, kalau orang buta memimpin orang buta, dua-duanya masuk ke dalam lubang. Amin, saudara. Nanti hidup saudara dan saya bisa susah karena kita masuk ke dalam lubang, gimana mau keluar? Punya masalah bertahun-tahun, tidak tahu gimana keluar. Jadi ada yang putus asa. Kenapa? Karena nggak bisa melihat. Terus juga picik, nggak bisa melihat lebih jauh. Ada sesuatu yang nggak bisa melihat walaupun dengar firman, walaupun baca firman. Nah, terus juga terutama kalau dengar yang tradisi, ya kan, yang tradisi yang tidak benar, ya kan, akan ada kebutaan, ya kan, dimana dibikin lupa bahwa dosa kita diampuni. Itu tidak menjadi dasar, tapi lebih kepada jerih payah kita, kepada kebenaran kita sendiri. Kita harus buktikan kebenaran kita dengan kita berbuat baik, rajin berbuat baik, dengan kita sungguh-sungguh pelayanan supaya Tuhan terima kita. Itu bukan begitu. Amin, saudara. Pelayanan perbuatan baik kita itu adalah buah. Ya kan, buah. Kalau kita lebih lagi tidak lupa dan kita mau perbarui pikiran, itu jadi fondasi kekristenan hubungan kita sama Dia. Bahwa kita dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan benar kita. Kita dibenarkan karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Sudah diampuni sepenuhnya. Amin, seperti yang saya sudah kasih sebelumnya, Kolose 2. Amin, sudah Kolose 2 ayat 13-15, Kolose 1 ayat 14. Amin, kita memiliki penebusan, pengampunan dosa. Kita jangan lagi menghampiri Allah seperti perjanjian lama, seolah-olah darah Yesus belum sepenuhnya
Itu kan nggak sesuai ayatnya. Sudah dibilang surat-surat yang mendakwa kita sudah ditiadakan, dosa kita sudah diampuni. Kenapa kita mohon-mohon sama Dia seperti dosa kita belum diampunin? Nanti saudara, kebutaan itu, ya kan, iblis berusaha mencuri, membunuh, merusakan. Tapi kabar baik ya, saudara kita bisa minta. Saya bacakan di sini ya, kita bisa minta. Selain saudara juga renungkan ayat-ayat yang saya sudah beri, dan saudara dan saya kita bisa minta. Ini baiknya Tuhan kita ya. Dia sungguh-sungguh, Dia Aba, Dia Bapa kita. Dia mengasihi kita. Efesus 1 ayat 16 sampai 21. Aku pun ini doanya Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Doa yang pasti bekerja. Karena kalau kita minta sesuai kehendak Tuhan, ini idenya Dia. Ya kan? Pasti akan ada kuasanya. Ya kan? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, kepada Bapa ya, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Amin, saudara. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita disuruh minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, berarti ada pengenalan yang tidak benar, yang membuat saudara dan saya ada buta, bingung, nggak pernah tahu tujuan Tuhan dalam hidup saudara, ragu-ragu, ya kan, tidak bisa melihat jauh, saudara, dan seperti cuma hidup tuh bertahan hidup saja, ya kan? Nah, Tuhan mau kita kenal Dia dengan benar, lebih lagi dengan kita diterangi, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, menjadikan mata hati saudara dan saya terang, ya kan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, ini penerjemahannya tidak akurat. Harusnya betapa kayanya kemuliaan warisan kita sebagai orang kudusnya. Jadi di dalam matinya Yesus sudah meninggalkan shalom-shalomnya, janji-janji Allah sesuai dengan apa yang 2 Petrus 1 ayat 2, 3 seterusnya sampai ayat 9 katakan, kita sudah diwariskan, sudah diberikan janji-janji Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu adalah warisan. Kenapa harusnya disebut warisan? Karena warisan itu orang lain yang berjerih payah. Kenapa saudara punya KTP surga? Kenapa saudara bisa pakai nama Yesus dalam berdoa? Yang bayar itu harganya Yesus. Makanya itu warisan. Itu bukan karena kelayakan kita. Nama ada upah iman ya. Kalau kita sungguh-sungguh cari Dia, Dia memberi upah. Itu bukan kemudian Dia baru kasih. Tidak. Upah iman. Ya tentu aja kalau kita sering kepada Dia, kita mau sungguh-sungguh cari Dia, kita perhatikan firman, dengan sendirinya iman kita bekerja. Ya amin, Allah itu seperti matahari, makin kita sering, ya kan, di bawah matahari kita akan semakin coklat. Amin, saudara. Itu bukan karena kelayakan kita, tapi semuanya karena Yesus yang sudah berjerih payah dan Dia sudah meninggalkannya sebagai warisan. Jadi ini harusnya diterjemahkan sebagai bukan bagian yang ditentukan, tapi warisan kita. Haleluya, warisan kita ya di dalam Kristus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Dan itu ayat kita disebut orang kudus. Ingat, karena dosa kita sudah diampunin, surat yang mendakwa sudah dipakukan, sudah ditiadakan. Amin, saudara. Kita disebut orang kudus. Kabar baik, saudara, orang kudus berarti saudara dipisahkan. Juga dipisahkan dari yang tidak baik, dari maut, dari mati dini, dari bencana, dari kecelakaan, dari kutukan. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya kan, singkatnya ialah saudara, jangan sampai kita terus-menerus mengalami kebutaan. Kalau saudara sudah lama ikut Tuhan, saudara masih belum mengerti, ya kan, rencana Tuhan buat hidupmu, tujuan Tuhan buat hidupmu. Amin, saudara. Kita bisa lebih lagi diterangi, kita bisa mengenal Dia dengan benar. Kita jangan izinkan ada yang lain yang buta nuntun kita. Amin, saudara. Orang buta itu nggak bisa ngelihat dengan jelas.
ya sayang saudara. Yesus bilang, aku datang untuk memelekkan mata orang buta. Kita harus mau rendah hati, mau minta. Tuhan, masih banyak yang saya belum mengerti. Saya masih harus perlu bertumbuh. Saya masih perlu berubah. Kita jangan cuma doakan orang untuk berubah. Kita juga harus sadar. Karena jiwa kita, emosi, pikiran, kehendak masih harus diperbarui. Semakin kita diterangin, semakin kita merdeka. Semakin kita lebih mantap. Karena kita bisa melihat. Kita nggak lagi dikuasai kebutuhan. Kita nggak lagi picik. Amin saudara, kita ada keberanian untuk terima lebih dari dia. Dia akan menolong kita. Jadi minta saudara. Adalah kehendak Bapa untuk saudara mengenal dia dengan benar. Saudara bukan lagi anak yatim. Dan ingat saudara punya penolong, Roh Kudus dalam diri saudara. Amin saudara, saudara sangat dikasihin. Haleluya, Yesus sudah mati untuk saudara supaya saudara boleh menikmatin hubungan yang intim dengan Bapa tanpa dibayangi rasa takut bersalah. Amin saudara, saudara bisa menikmatin penebusan Yesus. Haleluya, dan semuanya dipulihkan dalam hidup saudara. Ya, saudara bisa minta doa ini, saudara bisa masukkan nama saudara berkali-kali, dan waktu saudara melihat, saudara akan lebih lagi mengalami kemuliaannya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.